Halo Sobat Struktur dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Masih melanjutkan bincang-bincang kita tentang struktur. Kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Gempa Indonesia yang terbaru SNI 1726 tahun 2019. Nah, pada topik bahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah konsep desain bangunan tahan gempa, peta zonasi gempa Indonesia, kelas situs dan koefisien situs, spektrum respon desain, kategori risiko dan faktor keutamaan, kategori desain seismik hingga waktu getar alami struktur. Nah, kita semua sudah mendengar bahwa SNI gempa Indonesia yang terbaru sudah dikeluarkan. SNI ini bernomor 1726 tahun 2019, berjudul Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. Dengan keluarnya SNI yang terbaru ini tahun 2019, otomatis SNI sebelumnya tahun 2012 sudah tidak berlaku lagi. Beberapa pembaharuan dilakukan, terutama adanya peta gempa Indonesia yang baru yang dirilis tahun 2017. Kemudian juga ada besaran-besaran yang dikoreksi dalam peraturan sebelumnya. Nah, kita sudah paham semuanya bahwa Indonesia dipetakan berdasarkan tingkat risiko gempanya. Tingkat risiko gempa ini ditentukan berdasarkan catatan peak ground acceleration atau percepatan puncak batuan dasar di seluruh wilayah Indonesia. Peta percepatan puncak batuan dasar atau PGA atau peak ground acceleration yang ditampilkan di SNI kita yang terbaru seperti tampak pada gambar ini. Nah, peta ini tadi yang saya bilang bahwa peta ini adalah dirilis tahun 2017 menggantikan peta gempa Indonesia tahun 2010. Nah, kita ingin mempelajari dulu, ingin mengetahui dulu ada berapa kategori atau tingkatan gempa. Mengacu dari apa yang disampaikan oleh NEHRB tahun 2003 dan PEMA 273, earthquake hazard ataupun risiko gempa dibagi 4 tingkatan. Yang pertama ini berdasarkan periode ulangnya. Yang pertama adalah periode ulang 75 tahun yang frekuensinya adalah sering terjadi, frequent. Kemudian yang kedua adalah 225 tahun periode ulangnya, frekuensinya kadang-kadang, occasional. Kemudian yang periode ulang 500 tahunan, gempa yang jarang atau rare. Kemudian periode ulang 2500 tahunan atau sangat jarang atau very rare. Nah, kemudian dari periode ulang ini bisa juga ditentukan probabilitasnya. Sebagai contoh, untuk periode ulang 75 tahun ini probabilitas terjadinya adalah 50% dalam kurun waktu 50 tahun dan seterusnya. Tingkat probabilitas ini biasanya bisa dihitung atau bisa ditentukan dari persamaan seperti ini. Rn sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi 1/R pangkat N dikali 100%. Dengan Rn adalah probabilitas terjadinya gempa selama umur rencana, biasanya dinyatakan dalam persentase. TR adalah periode ulang gempa, umur rencana dari bangunan dinotasikan dengan N besar. Sehingga sebagai contoh untuk menentukan angka ini dapat dari mana, kita ambil satu contoh untuk periode ulang 75 tahun, berarti TR-nya 75, kemudian umur rencana bangunan adalah ini 50 tahun. Maka kalau kita substitusi TR dan N ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan Rn atau probabilitas terjadinya gempa adalah 50%. Nah, ini adalah probabilitas, hubungannya dengan periode ulang dan tingkat earthquake hazard yang diacu dalam NEHRB 2003 dan PEMA 273. Nah, kita sering juga mengkategorikan kedua ini adalah sering kita sebut gempa sedang, kemudian dua kategori lagi kita sebut gempa kuat. Yang lebih sering terjadi lagi kita sebut gempa ringan yang kejadiannya sering terjadi dalam setiap hari, yang mungkin kadang tidak kita rasakan. Nah, sebagai gempa rencana dalam SNI 1726 tahun 2019, SNI ini mengadopsi gempa dengan periode ulang 2500 tahunan.
atau dengan kata lain adalah gempa dengan kemungkinan terlampaui selama umur struktur bangunan 50 tahun itu adalah sebesar 22%. Jadi adalah kategori gempa yang keempat di sini yang dipakai ataupun dijadikan dasar untuk menghitung gempa rencana dalam SNI 2019, yaitu gempa yang sangat jarang dengan periode ulang 2500. Artinya apa? Gempa 2500 tahunan ini bukan kita artikan sebagai kejadian gempa yang terjadi satu kali setiap 2500 tahun, namun lebih tepat kalau didefinisikan sebagai probabilitas suatu percepatan gempa yang kemungkinan terjadinya adalah 1/2500 setiap tahunnya. Sehingga kalau 1 tahun probability terjadinya adalah 1/2500. Sehingga kalau 1 tahun ada 2500 kali kejadian gempa, 1 kali adalah gempa yang 2500 tahunan. Nah, kemudian kita beralih ke perencanaan konstruksi tahan gempa. Kita harus paham dulu kaidah untuk perencanaan ketahanan gempa ini seperti apa, seberapa besar ataupun seberapa kuat konstruksi yang harus kita sediakan untuk bisa menahan gempa rencana yang ditentukan dalam SNI tadi. Nah, pada dasarnya tadi sudah saya uraikan ada gempa ringan, ada gempa yang levelnya sedang, ada gempa yang levelnya kuat. Dalam SNI diminta untuk gempa rencana adalah didasarkan pada gempa kuat yang punya periode ulang 2500 tahunan. Nah, kita lihat satu persatu gempa ringan. Pada saat terjadi gempa ringan yang namanya konstruksi tahan gempa, itu dipersyaratkan bahwa elemen struktural maupun non-struktural tidak boleh mengalami kerusakan. Di balok, kolom, plat, kemudian elemen non-struktural seperti dinding-dinding ini tidak boleh mengalami kerusakan sama sekali. Kemudian level kedua adalah level gempa sedang. Pada saat struktur mengalami gempa sedang, elemen struktural boleh rusak, namun masih dapat diperbaiki. Non-struktural boleh rusak, namun masih dapat diperbaiki, sedangkan elemen struktural sama sekali tidak boleh rusak. Jadi balok, kolom, plat semuanya tidak boleh rusak, namun non-struktural, dinding, pintu mungkin bisa rusak, namun dalam kadar yang masih dapat diperbaiki. Nah, meningkat ke gempa yang lebih kuat, kita kategorikan gempa kuat. Dalam menerima gempa kuat, maka konstruksi tahan gempa ini, elemen struktural maupun non-strukturalnya bisa rusak, namun struktur tidak boleh roboh. Nah, mekanisme kerobohannya harus kita desain dengan menentukan lokasi sendi plastis pada struktur. Nah, intinya apa? Strukturnya tidak boleh roboh, artinya kita bisa mencegah korban jiwa yang terlalu banyak. Nah, ini adalah kaidah untuk merencanakan suatu konstruksi yang tahan gempa. Nah, mengacu pada NIRHAB dan Vision 2000, ada tingkat kinerja dari struktur. Jadi ada beberapa tingkat kinerja. Struktur dikatakan operational atau fully functional kalau tidak ada damage yang terjadi pada struktural maupun non-struktural komponen. Kemudian kategori ke immediate occupancy atau operational, tidak ada significant damage terhadap struktur. Non-struktural komponen aman, tidak rusak, ya. Mungkin kalau ada kerusakan juga dalam tingkat minimal. Kemudian level berikutnya life safety atau life safe kalau menurut Vision 2000, terjadi significant damage pada struktural elemen yang berakibat pada berkurangnya kekakuan, namun masih ada batasan atau ada margin terhadap keruntuhan. Non-struktural elemen masih aman, namun juga beberapa mungkin tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian level yang lebih tinggi, collapse prevention dan near collapse. Substansial struktural and non-struktural terjadi damage atau kerusakan. Structural strength and stiffness degraded, artinya kekakuan struktur dan kekuatannya berkurang. Struktur berada di ambang kolaps, namun tentunya tetap harus
mampu tetap berdiri untuk mencegah korban jiwa yang terjadi. Ini adalah level kinerja struktur mengadopsi pada NIHLP dan Vision 2000. Nah, berdasarkan tingkat kinerja tadi, kemudian dikombinasi dengan level tingkat gempa, maka kita dapatkan chart semacam ini. Jadi kalau misalnya adalah kita punya bangunan-bangunan yang sifatnya standar, maka pada saat terjadi gempa yang sering terjadi, frequent, maka bangunan tersebut harus fully operational. Pada saat terjadi gempa yang kadang-kadang, yang kedua ini, maka struktur-struktur yang umum sifatnya harus dalam tingkat kinerja fungsional. Kemudian sebagai contoh, kalau untuk yang critical facility, semacam tempat penyimpanan radioaktif, penyimpanan nuklir, pada saat gempa yang jarang terjadi, si struktur harus tetap beroperasi secara penuh. Dan untuk gempa yang kuat, yang periode ulang 2500, maka struktur-struktur yang critical facility tadi harus dapat berfungsi secara fungsional seperti ini. Jadi ini adalah hubungan antara level kinerja struktur dengan tingkat level gempa. Nah, kemudian bagaimana struktur bisa menahan gempa kuat? Beban gempa sebenarnya yang bekerja pada struktur bangunan ini sebetulnya dapat melampaui beban gempa rencana yang tercantum dalam peraturan. Kenapa demikian? Karena di dalam peraturan, besarnya beban gempa rencana yang diperhitungkan bekerja pada struktur bangunan sebenarnya adalah berupa gempa level sedang. Nah, apa akibatnya? Pada saat gempa kuat terjadi, gaya-gaya dalam yang terjadi pada elemen struktur, baik ini gaya geser, gaya aksial, momen lentur pada balok dan kolom, serta elemen struktur lainnya, bisa saja melampaui gaya dalam yang sudah diperhitungkan dalam perencanaan. Nah, agar struktur bangunan tersebut mempunyai kemampuan yang cukup dan tidak terjadi keruntuhan pada saat terjadi gempa kuat, maka kita dapat memilih dua alternatif untuk merencanakan struktur kita. Yang pertama, apakah kita ingin membuat struktur bangunan kita berperilaku elastis? Artinya kita desain struktur kita sedemikian kuat, sedemikian kokoh, sehingga untuk level gempa kuat pun dia tidak akan rusak sama sekali. Nah, artinya kita membutuhkan dimensi ataupun ukuran struktur yang cukup besar untuk kita memaksa struktur kita berperilaku elastis. Nah, yang dimaksud dengan berperilaku elastis apa? Mungkin tergambarkan dalam diagram ataupun gambar ini. Jadi pada saat kita punya ada suatu portal semacam ini 4 lantai, kita dorong dengan beban gempa sehingga timbul simpangan elastik delta E. Pada saat beban tadi dihilangkan, beban ini hilang seperti ini, maka strukturnya akan kembali ke posisi semula, delta E nya akan menjadi 0. Nah, kita bayangkan kalau kita punya karet, kita tarik, kemudian kita lepaskan tarikan kita, maka karet tadi akan kembali ke bentuk semula. Nah, demikian juga struktur yang elastis, begitu dia didorong dengan beban gempa horizontal seperti ini, dia akan mengalami deformasi elastis, dan saat beban horizontal tersebut dihilangkan, deformasinya kembali menjadi 0. Nah, tentunya dengan elemen struktur yang mempunyai ukuran yang besar, maka struktur ataupun pemilihan struktur yang berperilaku elastis ini dapat kita katakan ini cukup boros, cukup mahal imbasnya terhadap nilai daripada struktur. Nah, ada alternatifnya bahwa kita bisa juga membuat struktur yang bisa berperilaku elastis hingga level ke gempa sedang. Karena tadi kan di peraturan gempa sebenarnya gempa yang diberikan ke struktur adalah level gempa sedang. Sehingga kita bisa mendesain struktur kita tetap berperilaku elastis pada level gempa sedang. Namun pada saat level gempa kuat terjadi, struktur kita rencanakan untuk mempunyai perilaku yang ductile. Apa yang dimaksud dengan perilaku yang ductile? Kurang lebih mungkin bisa digambarkan dalam diagram ini. Jadi struktur yang sama dengan yang ini tadi, cuman kita desain sebagai struktur yang ductile. Pada saat didorong oleh beban gempa horizontal ini,
maka terjadi simpangan, yang mana simpangan ini adalah besarnya adalah simpangan elastis plus memasuki zona simpangan plastis, delta E ditambah delta P. Nah, pada saat beban gempa horizontal dihilangkan, maka delta E akan hilang, sementara delta P akan tetap timbul pada struktur. Nah, pada saat ini terjadi, pada saat yang bersamaan, maka timbul sendi plastis di dasar kolom. Artinya di bagian ini struktur kita sudah mencapai kemampuan plastisnya, sudah terjadi pelelehan pada tulangan struktur. Nah, tentunya pemilihan jenis struktur yang ductile ini akan jauh lebih ekonomis daripada pemilihan struktur yang berperilaku elastis. Nah, ini akan lebih cocok digunakan pada zona-zona gempa yang relatif memiliki risiko gempa yang tinggi. Nah, karena kita ingin memilih jenis struktur yang bersifat ductile, maka kita disarankan untuk merencanakan struktur bangunan kita dengan menggunakan cara yang disebut perencanaan kapasitas atau capacity design. Capacity design ini dilakukan dengan memilih lokasi atau tempat yang direncanakan untuk mengalami deformasi plastis, atau kita menentukan tempat-tempat di mana kita inginkan lokasi tersebut terjadi sendi plastis atau terjadi pelelehan pada tulangan. Nah, untuk memberikan skenario lokasi sendi plastis ini, ada dua alternatif juga yang bisa kita pilih. Apakah kita ingin memilih model pertama, yaitu yang disebut dengan strong column weak beam, atau strong beam weak column. Nah, bedanya apa? Nah, ini adalah konsep mekanisme keruntuhan yang mengadopsi konsep strong column weak beam. Artinya apa? Balok-balok didesain mencapai tingkat leleh atau terbentuk sendi plastis di ujung-ujungnya, titik-titik merah ini, serta dibarengin dengan sendi plastis di dasar kolom. Pada saat ini terjadi, kolom berada pada mempunyai kemampuan lebih kuat daripada balok, sehingga balok akan mengalami kegagalan terlebih dahulu daripada kolom. Nah, beda dengan yang satunya adalah strong beam weak column. Kolom struktur lebih lemah daripada balok. Baloknya didesain sangat kaku, sehingga pada saat terjadi kegagalan, sendi plastis akan terbentuk pada kolom. Akibatnya akan terjadi kegagalan pada katakan satu lantai ini. Nah, pada praktek desainnya, konsep mekanisme kegagalan yang dipilih dalam perencanaan ketahanan gempa adalah yang mekanisme strong column weak beam. Nah, mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Pada mekanisme strong beam weak column, jadi mekanisme yang ini, yang terjadi sendi plastis di kolom, kegagalan dari kolom pada suatu tingkat akan mengakibatkan keruntuhan dari struktur bangunan secara keseluruhan. Jadi bisa kita bayangkan, apabila satu lantai ini mengalami failure, maka otomatis lantai di atasnya juga akan mengalami failure juga. Jadi ini cukup berbahaya kalau kita mengadopsi mekanisme keruntuhan yang strong beam weak column. Nah, alasan keduanya, pada struktur dengan mekanisme strong beam weak column, deformasi akan terpusat pada tingkat-tingkat tertentu, sehingga duktilitas yang diperlukan oleh kolom akan dapat dicapai duktilitas dari struktur yang disyaratkan, yang mana hal ini akan sulit dipenuhi. Dan alasan lain pula bahwa kegagalan pada mekanisme yang ini, mekanisme strong beam weak column, proses perbaikannya akan sangat sulit, karena kalau kita bayangkan satu lantai sudah runtuh, maka mekanisme perbaikannya akan relatif lebih sulit daripada mekanisme kegagalan strong column weak beam semacam ini. Sehingga dalam perencanaan ketahanan gempa biasanya lebih disarankan untuk mengadopsi konsep strong column weak beam. Demikian bahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.